Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya 22344111001. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab sebelumnya, yaitu bab 7 yang berjudul penilaian berbasis kelas. Nah, apa sih penilaian berbasis kelas itu? Penilaian berbasis kelas adalah penilaian dalam arti asesmen. Maksudnya, data dan informasi dari penilaian berbasis kelas merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan. Secara lebih spesifik, penilaian berbasis kelas ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan data dan informasi tentang hasil belajar peserta didik untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan yang dimaksud adalah standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang terdapat dalam kurikulum. Dalam implementasi penilaian berbasis kelas terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian prestasi belajar atau achievement assessment, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, seperti halnya tes prestasi belajar pada bidang studi matematika, bahasa Indo, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu penilaian kinerja atau performance assessment, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan keterampilan peserta didik melalui tes penampilan atau demonstrasi atau praktik kerja nyata. Contohnya, guru menyuruh peserta didik berdiri di depan kelas untuk berpidato. Ketiga yaitu penilaian alternatif atau alternative assessment, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan sebagai alternatif di samping teknik penilaian yang lain. Artinya, penilaian tidak hanya bergantung kepada satu bentuk saja, seperti tes tulis. Yang keempat yaitu penilaian autentik atau authentic assessment, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik berupa kemampuan nyata. Yang kelima yaitu penilaian portofolio atau portfolio assessment, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dan perkembangan peserta didik berdasarkan kumpulan hasil kerja dari waktu ke waktu. Yang B yaitu tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Dalam dokumen kurikulum berbasis kompetensi 2002 dikemukakan bahwa tujuan penilaian berbasis kelas secara terperinci yaitu yang pertama itu informasi tentang kemajuan hasil belajar peserta didik secara individual dan mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. Yang kedua yaitu informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut, baik secara kelompok maupun perseorangan. Yang ketiga yaitu informasi yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, menetapkan tingkat kesulitan atau kemudahan untuk melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman atau pengayaan. Yang keempat yaitu motivasi belajar. Peserta didik dengan cara memberikan informasi tentang kemajuannya dan merangsangnya untuk melakukan usaha pemantapan atau perbaikan. Yang kelima yaitu informasi semua aspek
Kemajuan peserta didik dan pada gilirannya guru dapat membantu pertumbuhannya secara efektif untuk menjadi anggota masyarakat dan pribadi yang utuh. Yang keenam yaitu bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Fungsi penilaian berbasis kelas bagi peserta didik dan guru adalah untuk membantu peserta didik dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Yang kedua, selanjutnya yaitu membantu peserta didik mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Selanjutnya, membantu guru menetapkan apakah strategi, metode, dan media mengajar yang digunakannya telah memadai dan membantu. Yang keempat yaitu membantu guru dalam membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Yang C yaitu objek penilaian berbasis kelas. Sesuai dengan petunjuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, maka objek penilaian berbasis kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penilaian kompetensi dasar mata pelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau subjek mata pelajaran tertentu. Yang kedua yaitu penilaian kompetensi rumpun pelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang seharusnya dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan rumpun pelajaran. Kompetensi lintas kurikulum yaitu pengetahuan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat dan kecakapan hidup yang harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu penilaian kompetensi tamatan, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan jenjang tertentu. Yang kelima yaitu penilaian terhadap pencapaian keterampilan hidup. Jenis-jenis kecakapan hidup yang perlu dinilai antara lain yaitu keterampilan diri atau keterampilan personal, keterampilan berpikir rasional, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. Selanjutnya yaitu yang D, domain dan alat penilaian berbasis kelas. Yang pertama yaitu domain kognitif. Domain kognitif meliputi hal-hal yaitu tingkatan hafalan, tingkatan pemahaman, tingkatan aplikasi, tingkatan analisis, tingkatan sintesis, dan tingkatan evaluasi atau penilaian. Yang kedua yaitu domain psikomotor. Domain psikomotor meliputi yang pertama yaitu tingkatan penguasaan, gerakan awal berisi tentang kemampuan peserta didik dalam menggerakkan sebagian anggota badan. B yaitu tingkatan gerakan semi rutin, meliputi kemampuan melakukan atau menirukan gerakan yang melibatkan seluruh anggota badan. Yang C, tingkatan gerakan rutin berisi kemampuan melakukan gerakan secara menyeluruh dengan sempurna dan sampai pada tingkatan otomatis. Alat penilaian yang digunakan untuk mengukur domain psikomotor adalah tes penampilan atau kinerja performance yang telah dikuasai peserta didik, seperti tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, tes petik kerja atau work sample.
Yang nomor 3 yaitu domain afektif. Ada 2 hal yang harus dinilai. Pertama, kompetensi afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkatan pemberian respons, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Kedua, sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Adapun tingkatan domain afektif yang dinilai adalah kemampuan peserta didik dalam yaitu memberikan respons atau reaksi terhadap nilai-nilai yang dihadapkan kepadanya. Yang B, menikmati atau menerima nilai, norma, serta objek yang mempunyai nilai etika dan estetika. Yang C, menilai atau following, ditinjau dari segi baik buruknya. Ini tidak terhadap objek studi. Yang D, menerapkan atau mempraktikkan nilai, norma, etika, dan estetika dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dalam penilaian berbasis kelas ketiga, domain tersebut di atas harus diperhitungkan secara seimbang dan proporsional. Untuk itu, dalam pelaksanaan penilaian berbasis kelas, guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu penilaian domain kognitif dilakukan setelah peserta didik mempelajari satu kompetensi dasar yang harus dicapai akhir dari semester dan jenjang satuan pendidikan. B, penilaian domain efektif dilakukan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang C, penilaian domain psikomotor dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu valid. Dalam prinsip ini, alat ukur yang digunakan dalam penilaian berbasis kelas harus betul-betul mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya, guru ingin mengukur keterampilan peserta didik dalam mengetik 10 jari. Kemudian, guru menggunakan tes lisan tentang tugas-tugas ke-10 jari tersebut, maka ada kemungkinan bukan aspek keterampilan yang diukur, melainkan aspek pemahaman tentang tugas-tugas ke-10 jari tersebut dalam mengetik. Pengukuran yang demikian dikatakan tidak valid. Yang kedua yaitu mendidik. Di dalam penilaian berbasis kelas, guru harus dapat memberikan penghargaan, motivasi, dan upaya-upaya mendidik lainnya kepada peserta didik yang berhasil serta membangkitkan semangat bagi peserta didik yang kurang berhasil. E. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Pusat Kurikulum Balitbang Diknas 2002 menjelaskan bahwa secara umum penilaian berbasis kelas harus memenuhi prinsip-prinsip pada kompetensi. Penilaian berbasis kelas dilakukan dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. 4. Adil dan objektif. Kata adil dan objektif memang sudah diucapkan tetapi sudah dilaksanakan karena penilaian itu sendiri adalah manusia biasa yang tidak luput dari faktor subjektivitas, namun guru sebagai penilai tetap harus dituntut berbuat adil dan bersikap objektif terhadap semua peserta didik. Guru tidak boleh membeda-bedakan peserta didik atau terpengaruh oleh latar belakangnya. Yang kelima yaitu terbuka. Apapun format dan model penilaian yang digunakan harus terbuka dan diketahui oleh semua pihak termasuk kriteria dan membuat keputusan. 6. Berkesinambungan. Penilaian berbasis kelas tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran saja, tetapi harus dimulai dari awal sampai akhir pembelajaran, terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh, utuh, dan tuntas
tuntas baik yang berkenaan dengan domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. 8. Bermakna. Penilaian berbasis kelas harus memberikan makna kepada berbagai pihak untuk melihat tingkat perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik sehingga hasil penilaian dapat ditindaklanjuti terutama bagi guru, orang tua, dan peserta didik. Yang F. Memanfaat hasil penilaian berbasis kelas. Pusat Kurikulum Balitbang Demingdes 2000 dalam dokumen berbasis kompetensi mengemukakan hasil penilaian berbasis kelas berguna untuk umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang nomor 2, memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan dan remediasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas. Yang keempat yaitu memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada orang tua dan masyarakat tentang efektivitas pendidikan sehingga mereka dapat meningkatkan peran sertanya di bidang pendidikan. Dalam penilaian produk terdapat 2 konsep penilaian berbasis kelas, yaitu penilaian peserta didik tentang pemilihan cara menggunakan alat dan prosedur kerja, serta B. kualitas teknis estetik suatu karya produk. Pelaksanaan penilaian produk meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu tahapan persiapan, yaitu menilai keterampilan merencanakan, merancang, menggali, atau mengembangkan ide. B. Tahap produksi, yaitu menilai kemampuan memilih dan menggunakan bahan, alat, dan teknik kerja. Yang C. Tahap penilaian atau appraisal. Yang keenam yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap seperti sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru, terhadap proses pembelajaran, terhadap materi pembelajaran. Sikap ini berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik melalui materi tertentu. Yang ketujuh yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berbasis kelas terhadap sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2002 mengungkapkan seperangkat alat penilaian dan jenis tagihan yang dapat digunakan dalam penilaian berbasis kelas, seperti kuis, pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, ulangan semester, ulangan kenaikan, laporan kerja praktik atau laporan praktikum, serta responsi atau ujian praktik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.